Baik Kak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bermacam-macam teori ya, teori framework. Ada Gibbs, ada Morton. Sebelumnya kita merefleksi dulu yang hari Senin kemarin mungkin tentang perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik, kakak-kakak sekalian, siapa yang mau refleksi kemarin kita pertemuannya ngapain aja? Silakan Kak Rudi atau Kak Danang yang kemarin ikut Jimit, Kak Olive atau Kak Fahmidi, silakan merefleksikan kegiatan hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin kita membahas apa? Silakan ada yang mau berdiskusi, mengutarakan pendapatnya tentang refleksi. Ya, kemarin hari Senin kemarin kita tentang refleksi. Apa itu refleksi? Silakan kakak-kakak. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Biar kelasnya hidup. Saya boleh? Silakan Kak Olive. Jadi yang materi yang sebelumnya yang udah disampaikan itu kan materi tentang refleksi ya. Ya, Bagaimana cara guru memberikan suatu refleksi untuk pada siswa-siswanya untuk sebagai bentuk evaluasi untuk mendapatkan umpan balik yang baik dalam suatu pembelajaran. Jadi di setiap materi yang kita sampaikan itu pasti harus selalu ada umpan baliknya dari siswa. Jadi misalnya suatu pemahaman ada siswa yang gerakannya yang masih kurang sempurna, jadi kita sempurnakan lagi. Walaupun segala sesuatunya belum ada yang sempurna ya, maksudnya ya, diperbaiki gitu. Terus sebagai suatu kualitas pembelajaran lah intinya refleksi itu. Jadi yang tadinya salah dibenarkan, yang tadinya kurang baik jadi diperbaiki lagi gitu. Terima baik. kasih. Terima kasih Kak Olive. Mungkin yang lain, Kak Yusuf, Kak Fahmidi mau menguatkan dari kata-kata dari Kak Olive barusan tentang refleksi. Apa itu refleksi sih? Silakan. Atau Kak Danang, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang refleksi paradigma diri guru PJOK. Ada bahwa saya isu yang beredar kalau kakak-kakak buka di LMS, katanya PJOK mau dihapus. Waduh, sangat sulit kayaknya kalau dihapus. Kemarin kita sudah bahas itu. Ya, apa benar PJOK bisa membuat kesehatan bertambah, apa badan bugar, apa tentang prestasi, olahraga prestasi, kemarin kita sudah bahas. Terus yang terakhir refleksi. Silakan kakak-kakak yang mau menguatkan kata-kata dari Kak Oli. Silakan, ada lagi. Cek Kak. Kak Danang, silakan Kak Danang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk yang pertemuan pertama kemarin kan tentang paradigma PJOK ya, sekaligus refleksi. Kalau menurut saya sih PJOK itu kan nggak hanya tentang kebugaran dan prestasi saja, kan ada pendidikan jasmani, ada olahraga, ada kesehatan juga. Nah itu kan penting ya sebenarnya untuk peserta didik. Apalagi kalau misalkan dihapuskan, itu kan pasti akan membebani generasi-generasi selanjutnya gitu. Mereka kehilangan kesempatan untuk berolahraga. Kalau untuk refleksi,
refleksi dalam refleksi pembelajaran kan kita bisa sebenarnya refleksi dari diri kita sama dari pembelajaran itu. Jadi kita setiap selesai melakukan pembelajaran biasanya kita bertanya kepada siswa apa saja, bagaimana perasaannya, apa yang tidak bisa. Nah, dari situ kan nanti kita kita rangkum apakah itu dari kesalahan kita mengajar atau memang dari peserta didiknya yang kurang cakap untuk menangkap pembelajaran itu. Gitu sih, Kak. Baik, terima kasih atas penguatan dari Kak Danang. Lalu kita bahas selanjutnya adalah yang kemarin itu apa sih itu refleksi. Mungkin bagi guru refleksi adalah proses di mana teori, praktik, keyakinan pada diri kita saat mengajar, baik secara sadar maupun dan pasti disengaja, namanya sadar pasti disengaja dilakukan untuk meningkatkan ya peran guru dalam profesinya secara profesional. Selama guru itu masih melakukan refleksi, berarti guru itu selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Seperti kita sekarang ini nih, dari kementerian ke fasilitator saya, dari saya ke kakak-kakak sekalian, belajar sepanjang hayat, tidak kenal batas umur, tidak kenal batas usia, belajar bareng-bareng. Kita juga pasti belajar dari banyak pengalaman dari teman-teman, khususnya saya guru SD belajar karena belum pernah ya mengajar di SMA. Nah, belajar dengan guru-guru di SMA, di mana sih di sana cara belajarnya itu kayak gimana. Nah, kalimat tersebut seringkali kita baca atau dengar di dunia pendidikan berhubung dengan siklus pembelajaran individu ataupun kelompok. Makanya kita tidak hanya mengingat fakta atau peristiwa, namun lebih dalam mencoba memahami apa maksud konteks terbangun di balik sebuah peristiwa yang terjadi. Berarti kalau saya pikir di sini kita akan membuka diri kita untuk berubah atau mendapat ide baru, menantang diri kita, mengeksplorasi wawasan pengetahuan. Nah, jadi kita benar-benar belajar hal baru. Setelah itu kita melakukan refleksi dari pengalaman yang ada, baik pengalaman kita ataupun pengalaman teman-teman sejawat kita yang ada di lingkungan kita. Apalagi kita di sini di KKG, di MGMP, nah berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Lalu lanjut kita pembahasan modul berikutnya. Nah, di sini kesepakatan bersama. Kemarin kita sudah voting ya, udah voting, ada yang bisa pagi jam 3, ada yang bisa jam 1. Nah, ternyata voting paling banyak adalah jam 7. Nah, ini mungkin orang-orang yang voting nih udah ada di sini belum nih ya? Maunya jam 7. Ya, ibaratnya Kakak udah dapat izin persetujuan dari kepala sekolah mau jam berapapun itu sebenarnya tidak masalah karena kakak-kakak udah dapat izin. Apalagi kakak-kakak sudah mengupload fakta apa tuh integritas ya dari kepala sekolah. Ya, udah dapat tanda tangan dari kepala sekolah, udah kita materai dan lain sebagainya. Ya, kita dapat izin belajar. Ya, menyalakan kamera, ya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama di saat teman kita berbicara, kita mendengarkan, lalu kita berdiskusi, menguatkan perkataan teman-teman kita, maksimalkan fitur chat. Maksimalkan fitur chat ini maksudnya di sini kalau ada yang mau izin apa sholat isya dulu kayak yang malam ya sholat isya dulu atau uh, ke kamar mandi silahkan di chat aja. Klik raise hand untuk bertanya. Ya bukan bertanya kepada saya sebagai fasil ya karena saya di sini sekali lagi garis besarnya memfasilitasi bahan ajar kakak-kakak bukan seperti narasumber yang ilmunya banyak menge-share semuanya ya tidak beda fasil dengan narasumber. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar ya misalnya kakak-kakak taruhlah ya sinyalnya kurang atau mati laptopnya disarankan menggunakan laptop ya Kak karena nanti akan ada tugas seperti kemarin
Jamboard itu ada yang bisa di handphone, ada yang tidak bisa. Lalu berikutnya, tujuan pada pembelajaran hari ini, ya, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleks capaian akhirnya. Ya, Kak Yusuf, semoga kita sembuh, amin. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuannya capaian pembelajaran khusus atau modul ini, guru PJOK peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Nah, saya berharap kakak-kakak sekalian sudah dibaca di LMS-nya, sudah saya ingatkan dari semalam, ya, biar kelas kita hidup, nanti kita berdiskusi tentang apa sih itu framework, ya, refleksi yang sudah pelajari. Dua peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, kakak-kakak sudah baca kan? Sudah pada download? Itu foldernya PDF udah di-download belum di LMS ini kakak-kakak? Belum, Kak. Belum ya. Silakan, itu buat pembelajaran kita, ya, buat pembelajaran kita, tinggal di-download di LMS. Nah, nanti kita diskusikan bareng-bareng di Jimit ini. Ya, review framework dan model tulisan refleksi. Apa sih itu? Kakak-kakak ada yang sudah baca? Refleksi 3 babak. Nah, ini sambil dibuka LMS-nya, kakak-kakak coba dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, biar nyambung nih gitu. Apa sih yang dimaksud dengan refleksi? Apa sih itu framework? Nah, apa sih nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran? Silakan kakak-kakak ada yang sudah buka LMS-nya dan mau membantu untuk membacanya. Oke, agenda kita hari ini, ya, pembukaan tadi sudah kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan hari ini, ya, review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Di sini ada Borton dan framework Gibbs. Untuk 10 menit pertama kita mereview, lalu 20 menit berikutnya kita akan menuliskan refleksi 3 babak. Babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru. Nah, nilai orientasi kita sebagai guru ada berapa tuh kakak-kakak? Ada yang udah baca belum? Yuk, silakan, ada berapa di LMS? Yang pendapat dari Enis Den Chen tahun 93 sama Den Jewet et al. 95 menggarisbawahi bahwa terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK, antara lain apa tuh? Yuk, kakak-kakak silakan dibuka LMS-nya, dibaca-baca dan diutarakan di Kak, kok saya downloadnya yang apa tadi tuh bab 1.1 ya? Modul 1.1 ya? Ya. Yang itu emang. Ya, yang ada di LMS kakak. Karena LMS saya sama kakak berbeda soalnya. Di ini kak, di pembelajaran 2 kak, framework dan model-model refleksi kak.
Ada elaborasi isi, framework, dan model-model refleksi halaman 1. Lalu ada link Gmeet yang hari ini. Nah, silakan kakak-kakak dibaca. Sudah ada yang ketemu tentang 5 orientasi pembelajaran PJOK. Silakan bantu saya baca. Sudah ketemu, Kak? Ada 5, Kak. Ya, silakan Kak Fahmidi. Yang pertama, disciplinary mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga, self-actualization atau aktualisasi diri. Yang keempat, ecological integration atau integrasi ekologis. Yang kelima, social responsibility atau tanggung jawab sosial. Betul, Pak? Kak? Ya, betul, Kak. Terima kasih Kak Fahmidi. Mungkin dari menjelaskan apa itu tentang penguasaan materi atau disiplin ilmu, Kak. Nah, di situ ada penjelasannya tidak? Di LMS-nya. Apa sih yang dimaksud dengan penguasaan materi atau disiplin ilmu? Tidak ada ya, Kak? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Oh, ada. Ada. Nah, silakan, Kak. Untuk penguasaan materi itu Ya. disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pelajaran. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan disciplinary mastery memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Selain itu, pendukung disciplinary mastery menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekanik. Seperti itu, Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Fahmidi. Sama-sama. Yang lain bisa bantu membaca tentang proses pembelajaran. Sudah ketemukah yang lain? Silakan. Sudah ketemu di LMS-nya kakak-kakak, nilai 5 orientasi yang tadi disebutkan oleh Kak Fahmidi Fadila. Di LMS-nya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Proses pembelajaran atau learning process, disingkat LP, ya, orientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, orientasi ini membantu peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran
dalam pembelajaran pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru menempatkan nilai tinggi pada orientasi. LP ini berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan dengan membiarkan peserta didik belajar bagaimana caranya belajar dan meletakkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani daripada membiarkan mereka belajar hanya apa yang diajarkan. Nah, contoh sederhananya, mereka dikasih pilihan proses pembelajaran mereka. Misalnya hari ini mereka mau belajar apa, ya pembelajaran baru yang belum, sepak bola udah pernah, bola basket mereka udah ada yang tahu, bola voli sudah ada yang tahu. Nah di sini misalnya bola tangan, nah ini baru nih belum diajarin dari tahun kemarin nih bola tangan misalnya ya kak di sekolah-sekolah kakak. Nah mereka belajar, ya proses learning, belajar sendiri berpusat pada mereka mereka yang cari tahu di media sosial dan lain sebagainya apa sih handball itu, permainan handball, pemain bola tangan seperti itu. Lalu yang C ya aktualisasi diri atau self actualization. Orientasi SA lebih berfokus pada peserta didik dan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam belajar. Nah, guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan berorientasi nilai berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik dalam bersikap mandiri. Jadi kita sebagai guru PJOK mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Nah, seperti menyambung seperti yang tadi, mereka minatnya di mana, di pembelajaran apa, kita yang mengaktualisasikan diri. Lalu lanjut ke integrasi ekologis atau ecological integration. Ya, orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik, materi pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Guru dengan orientasi ini lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik, kelompok, dan tuntutan materi pelajaran untuk mengintegrasikan materi pelajaran, pengembangan pribadi peserta didik mereka, dan mencapai tujuan sosial budaya dapat mengidentifikasikan sebagaimana pentingnya dalam kurikulum. Ya, di sini kebutuhan peserta didik, kebutuhan kelompok itu maksudnya kita sebagai guru sama-sama rekan guru PJOK karena mungkin di SMA atau di SMP negeri ada guru PJOK 2 atau 3, nah kita bisa ya, kebutuhan kelompok kita. Lalu yang terakhir ada social responsibility atau tanggung jawab sosial kita sebagaimana kurikulum menangani masalah sosial, meningkatkan bahwa peningkatan kesadaran akan butuh sosial dan peran peserta didik sebagai agen perubahan. Pendukung SR mengembangkan strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, menekankan kesetaraan keadilan sosial untuk kontribusi pada perubahan sosial. Dalam orientasi ini, aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat. Ya, nanti kakak-kakak sekalian, untuk review framework ini, Borton atau GIPS, tentang bagaimana kitanya, ya, belum ke peserta didik, belum ke siswanya, bagaimana kitanya, kita mau pilih orientasi yang mana yang kita pilih. Kita sering menerapkan orientasi yang mana kepada peserta didik. Nanti dari 5 itu kakak-kakak tinggal pilih sesuai dengan kenyataan kakak-kakak belajar di dalam sekolah atau dalam kegiatan belajar mengajar begitu. Lalu berikutnya, slide berikutnya kita review framework yang dapat model tulisan dan refleksi. Model tulisan refleksi, ya, ada tidak Kak di LMS? Model tulisan refleksi. Silakan kakak-kakak menyelam lagi di LMS-nya. Nah, ada yang membantu saya buat menjelaskan atau bukan menjelaskan ya bahasanya, membaca.
Yuk, model refleksi Kak. Ada yang ketemu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke review framework ya. Ada berapa kata-kata framework tadi? Ya, di sini ya, ada 2, Borton dan Gibbs. Lalu menurut Borton, apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, ini dari diri kita dulu ya Kak, apa yang harus kita lakukan, terus apa, sekarang apa. Silakan yang mau menjelaskan kata-kata tentang teori Borton ini. Ada sepertinya di LMS. Silakan berbagi. Mau share screen silakan. Yuk kakak-kakak, sudah dibuka LMS-nya. Ya, kenapa sih ada kata-kata apa, terus apa, sekarang apa. Dibuka di LMS. Ada yang sudah ketemu Kak? Framework Borton. Silakan berbagi di elaborasi framework dan model-model. Silakan Kak Pria. Ya, nih saya mau bacain ya. Kak Pria. Ya, tentang 3 konsep apa atau bisa disebut what, terus apa bisa disebut juga so what, dan terakhir sekarang apa atau disebut no what. Ya. Pada tahun 1970 Borton mulai mengenal konsep model 3 tersebut pada pendidikan usia dini atau SD sampai SMA. Yang 3 itu tadi apa, terus apa, lalu sekarang apa. Pada tahap apa atau what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan yang apa mereka lakukan. Itu tahapan yang pertama. Lalu pada tahapan yang kedua, atau terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analisis, memang sangat bermanfaat. Namun kekurangannya ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan. Hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Yang terakhir, masih yang kedua, pada tahap know what atau sekarang apa, yang terakhir ya, yang ketiga tahapnya. Peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka
menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada memberikan instruksi. Nah, di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik, khususnya pada pelajaran PJOK. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Nah, itu aja. Mungkin. Baik, terima kasih Kak Tria Nurhidayah. Nah, garis besarnya adalah ya yang dimau sama Borton adalah mengambil sudut pandang guru. Nah, dulu cuman guru tuh nyuruh-nyuruh doang katanya Borton ya. Katanya Borton tuh nyuruh-nyuruh doang. Ya, sekarang guru tuh harus memfasilitasi daripada menginstruksi atau nyuruh-nyuruh doang. Tuh, ya kata-kata Borton, bukan kata saya ya, kata-kata Borton tuh. Makanya di akhir sendiri, makanya di akhirnya frameworknya akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Ya bagaimana refleksi dilakukan kalau tidak kita memfasilitasi apa kekurangan anak-anak, pembelajarannya di mana, seperti itu. Ya, penguatan dari Katria. Terima kasih Katria. Iya, sama-sama. Lalu berikutnya, nah, CS-nya Borton nih, kayaknya nih ada nih. Nah, sekarang di framework Gibbs. Nah, CS-nya nih, nggak tahu CS-nya, nggak tahu siapanya. Silakan kakak-kakak di sini ini hilang nih deskripsi, terus ada yang tanda tanya, ada evaluasi, tanda tanya, konklusi, sama tanda tanya nih di LMS kakak nongol nggak tuh? Habis deskripsi apaan sih? Silakan kakak-kakak. Nongol, Kak. Nongol ya Kak Danang. Ya, baru ketemu ini, maaf. Nah, baru ketemu. Silakan, ayo Kak Danang. Yang lainnya tuh Kak Anggi. Setelah deskripsi itu ada perasaan. Mungkin masih nyimak, belum paham. Saya juga dari tadi nyimak dulu, begini maksudnya baru ngomong. Mungkin masih nyimak dulu kali. Iya. Ya, lanjut Kak Danang. Habis deskripsi apa tuh? Ada berapa item tuh? Berarti ada 6. Iya, ada 6 item, ada 3 yang hilang ya. Setelah Iya. deskripsi itu ada perasaan. Setelah perasaan, evaluasi. Ya. Setelah evaluasi, lanjut ke analisis. Setelah analisis, lanjut ke konklusi. Setelah konklusi, lanjut ke rencana tindak lanjut. Oh, terakhir LTL ya. Iya, RTL. Rencana tindak lanjut. Kalau deskripsi itu apa yang terjadi ya. Lalu berikutnya apa Kak Danang? Perasaan ya. Perasaan apa Ya, perasaan yang ya. Pertanyaan pemantiknya adalah apa perasaan yang ada. Evaluasi apa yang baik atau buruknya yang terjadi, evaluasi apa baik apa buruk. Analisis berarti makna atau arti apa yang didapatkan dari pengalaman dalam pembelajaran. Konklusi itu apa lagi yang bisa dilakukan ke depannya. Rencananya terakhir adalah rencana tindak lanjut. Apa rencana kita setelahnya. Baik, kalau tadi sudah pengenalan tentang deskripsi tentang Gibbs, nanti di slide berikutnya kita akan menuliskan refleksi. Nah, ini ingat ya tentang kita, tentang guru PJOK terutama. Nah, di LMS kakak-kakak sekalian, deskripsi ada penjelasannya atau tidak?
Deskripsi ini lebih ke apa yang terjadi atau yang dipelajari atau dialami kalau deskripsi. Kalau perasaan, apa perasaan yang muncul saat itu, apa yang muncul di pikiran saat itu, perasaan kita ya sebagai guru. Evaluasi bagaimana hasilnya, fokus pada hal positif dan negatif meski salah satunya akan lebih dominan, ya positif dan negatif, apa hal baik dan buruknya dari pengalaman kejadian itu, evaluasi. Terus kalau analisis, apa yang membuat peristiwa pembelajaran yang kita alami berjalan baik dengan buruk, bagaimana teori yang kita lakukan sebagai guru PJOK berhubungan dengan apa yang terjadi, ya bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau yang lainnya. Analisis kesimpulan, apa makna pembelajaran yang didapat setelah kejadian ini? Ya, maknanya apa kejadiannya? Apa yang sekarang bisa dilakukan dengan lebih baik? Untuk kesimpulan, untuk rencana tindak lanjut bagaimana atau di mana atau kapan saya dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan, pengalaman baru saya, apa di sekolah, apa di KKG, apa di MGMP. Bagaimana saya bisa menyesuaikan atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman baru saya yang saya pelajari dapat hari ini. Seperti itu kata-kata untuk penguatan tentang framework Gibbs. Lalu lanjut. Nah, tulisan refleksi terkait nilai orientasi Bapak Ibu, tuliskan refleksi 3 babak, dan nanti saya akan kasih link. Jadi tinggal diklik ya kakak-kakak sekalian. Ya, kalau itu tinggal bertanya aja. Nanti linknya saya di kolom komen ya, saya kopas di kolom komentar. Silahkan kakak-kakak diisi. Kayak kemarin kita Jamboard diisi. Nah, mari kita baca tulisan kakak-kakak di LMS. Sudah pada diisikan ya di LMS yang refleksi 3 babak ya. Nah, dibuka kembali. Nah, kecenderungan tadi yang pertama nilai orientasi kita sebagai guru PJOK, terus seberapa dalam tulisan refleksi kita. Betulkah itu sebuah refleksi singkat atau kaitannya dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak ini. Oke. Nah, sebentar saya kirim linknya. Tunggu. Saya nggak tahu nih kakak-kakak kalau di handphone kebuka atau tidak ya. Saya berharap di laptop. Ya silahkan kakak-kakak diklik yang di kolom komen. Nah, bolak-balik gini, bolak-balik refleksi 3 babak. Nah, silakan di sini ada namanya tuh Andi Aditya diganti dengan nama-nama kakak. Nah, untuk kita per absen ya, per abjad nih, jangan sampai nanti refleksi teman-temannya dicoret-coret nih. Di sini slide pertama kan ada tulisan apa tuh rubrik ya, ada gambar rubrik ya. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Nah, berarti tadi itu yang Gibbs itu yang dijelaskan oleh Kak Danang. Untuk slide kedua, Kak Anggi ya, Kak Anggi isi di slide kedua. Di slide ketiga, Kak Danang. Slide 3, Kak Danang. Sebentar, ada yang join, Kak Riki. Ya, selamat bergabung, Kak Riki. Kak Riki. Nah, ini linknya Kak Riki ya, maaf, tinggal diklik saja. Tambahkan ya.
Oke, tadi saya ulangi ya, untuk slide kedua Kak Anggi, slide ketiga Kak Danang, slide keempat Kak Didit, slide kelima Kak Fahmidi, slide ke-6 Kak Muhammad Septian, slide ke-7 Kak Olive, slide 8 Kak Riki, slide 8 Kak Riki, slide 9 Kak Rudi, slide 9, silakan diisi babak pertama. Slide 10 itu Kak Sadiono, tidak ada ya, diganti Kak Suhendi. Kak Suhendi, slide 10 ya Kak Suhendi. Slide 11 Kak Tatang. Slide 12 Kak Tria. 13 Kak Wahyudin, 14 Kak Wisnu, 15 Kak Yusuf. Silakan. Silakan kakak-kakak. Nah, apa kecenderungan nilai orientasi saya di babak 1 ya? Tulisnya di babak 1 dulu ya. Diganti namanya tuh. Jangan lupa, itu nama random aja saya buat tuh. Nah, di flashback lagi tadi orientasi, tentang materi orientasi. Ulang Kak. Kak Rudi ya, Kak Rudi slide nomor 7 Kak. 9 Kak. Kak Rudi slide nomor 9. Ya, orientasi tadi dibahas oleh Kak Fahmidi tadi. Nah, ini pertanyaannya ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Ulang Kak, saya baru masuk, perintahnya nggak tahu. Oke, Kak Riki. Kak Riki sudah masuk ke slide yang 3 babak, ke refleksi 3 babak. Kak Riki di open mic aja coba. Nah, kalau Kak Riki terlewat, Kak Riki bisa lihat materinya di LMS Kak Riki. Oh, baik Kak Septian. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Nah, saya ulangi tadi, kalau orientasi itu ada 5 tadi dijelaskan sama Kak Fahmidi. Ada penguasaan materi. Nah, orientasi saya nih sebagai guru, kalau saya penguasaan materi saya bagus, anak-anak begini. Nah, untuk B, learning, proses pembelajaran. Nah, orientasi saya di proses pembelajaran nih. Ya, pembelajarannya mengasihkan, menyenangkan, anak-anak senang misalnya. Lalu aktualisasi diri, nah, tentang diri saya dulu nih. Ya, baru kalau diri saya udah benar, ke murid-murid, misalnya contohnya sederhananya ekologis. Tadi apa ya ekologis tuh? Apa ya ekologis? Fokus perhatian, keseimbangan peserta didik, kebutuhan kelompok. Nah, kalau ekologis. Kalau sosial, tanggung jawab sosial, ya, aktivitas fisik, olahraga diakui sebagai sarana membantu peserta didik belajar, menyelaraskan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat mereka. Nah, mereka dapat berkecimpung di masyarakat. Berarti itu ngerjainnya jelasin satu-satu semua ya? Yang pertanyaan 3 ini aja Kak. Jadi kenapa kakak pilih salah satu yang tadi di Oh, orientasi? jadi milih salah satu. Ya, menurut kakak boleh, 2 boleh, sesuai dengan karakteristik kakak. Berarti Ini ada babak ini dijawab.
Ya, Ini ada babak 1, babak 2 maksudnya apa ya, Kak? ya, tulisnya di babak 1 dulu, Kak. Nanti babak 2 ada lagi, Kak. Oke, thank you. Oke. Orientasi saya nih, kira-kira apa nih? Di sini nggak ada orientasinya uang ya, Kak. Silakan, Kak, 4 menit. Habis itu kita berdiskusi. Balik gini. Nah, Ngisinya gimana sih ini di HP nggak bisa-bisa? Katria makanya di laptop, Katria. Iya, saya pindah ke laptop dulu dah ya. Saya tungguin nggak Kan benar. udah minta sama kepala sekolah kemarin katanya. Ada laptop mah. Bentar ya. Siap, Katria. Ada beberapa teman saya juga pakai laptop sekolah, diizinin sama sekolah untuk kegiatan aja. Alhamdulillah Kak, laptop mah masih punya. Ya siapa tahu ya kan. Saya jangan ditinggal ya, nyalain laptop dulu. Ya nggak ada yang meninggal, tenang Katria, aman. Tadi saya kurang paham nih, pertanyaannya itu yang mana sih? Ini Yang pertanyaan ini yang ada pemantiknya, di Kak. gambar. Ya, ini pertanyaan pemantiknya, Kak. Oh iya itu ya. Itu isinya tiga-tiganya apa bagaimana ya? Ya, tiga-tiganya boleh, Kak. Oh jadi Ya. boleh 1, boleh 2 gitu. Ya, sebenarnya ini menyambung, Kak, orientasi. Terus, kenapa saya memilih orientasi itu dijelaskan. Nah, apa buktinya? Buktinya kakak udah melakukan hal itu tuh apa buktinya di sekolah? Gitu. Iya. Yaudah, terima kasih. Paham. Siap, Kak. Silakan bercerita di rubrik 3 babak. Kak, maaf mau tanya, itu kan disuruh Siap, tulis Kak. nama ya Iya, Kak. di revisi. Yang ditulis nama yang masih kosong ya? Kak Septian itu di nomor 6, Kak. Oh, di nomor 6. Iya, Itu di ada slide ke-6, Kak. itu ada Kak Kurnia di nomor 6. Ya, itu saya buat tadi random aja, Kak. Oh, buat Nah, random aja. Oke. ya Makasih ya, tinggal Kak. dihapus, Kak Septian. Oke, sama-sama Kak Septian. Siap, Kak Anggi. Ada apa, Kak Anggi? Ada yang bisa dibantu, Kak Anggi? No raise hand. Nah, Kak Fahmidi nih sudah. Kak Rudi, nama Maisarahnya dihapus Kak Rudi, jadi Kak Rudi mungkin. Kak Rudi nomor berapa Kak Rudi ya? Kak Rudi, oh Kak Rudi slide ke-9, oke.
Ya, saya di slide ke 9, Kak. Saya slide 9. Ya Kak, maaf Kak, salah baca saya. Kalau yang tidak berhalangan open cam ya Kak, karena kita di sini sudah terrecord. Nanti Ibu admin, Ibu Rifa ada penilaian, kecuali kakak-kakak misalnya lagi makan, silakan off cam. Karena ada admin, Ibu Rifa nanti yang menilai kakak-kakak gitu, keaktifan kakak-kakak. Ya, tidak ada benar, tidak ada salah, kita sama-sama belajar bareng-bareng. Karena sudah malam Kak, kopinya jangan lupa ya Kak. Izin bikin kopi dulu, Kak. Ya siap Kak Danang, aman. Yang kental, yang rada kentalan dikit Kak. Pahit nggak? Pada milih malam kayaknya pada ini Biasa Kak. Padalang pengantin baru itu, Kak. Waduh, kenapa pilih malam Kak Danang? Banyak kan yang malam, Kak. Kemarin kan saya pilih pagi. Oh, Lumayan pilih Kak, pagi. pesan Iya. sama Kalau ya. pagi, kalau Iya, pagi ya pagi enak, malam enak begitu maksudnya. Pagi nggak ngajar gitu Kak. Waduh. Ayo, Kak Olive nih maju mundur, diketik dihapus lagi, diketik dihapus lagi. Udah tulis aja Kak Olive, apa juga ditulis, udah tenang. Kak Septian di bawahnya Kak. Ini Kak yang jawab self actualization siapa ya Kak? Nggak ada ya?
Baru Kak Fahmidi doang nih, ayo yang lain dipercepat sama Kak Rudi. Oke, sambil berjalan masih ada babak-babak yang lain Kak. Nah sekarang saya minta tolong sama Kak Rudi. Kak Rudi tolong bacain refleksinya Kak Fahmidi. Silakan Kak Rudi bacain refleksinya Kak Fahmidi. Ya di slide kelima Kak Fahmidi, slide kelima Kak Rudi. Silakan Kak Rudi dibacain. Nah, slide-nya Kak Fahmidi. Yuk. Silakan. Ya, untuk slide-nya Kak Fahmidi ya. Iya. Ya, untuk slide-nya Kak Fahmidi di slide yang kelima, babak ke-1 yang Ya. pertama proses pembelajaran. Ya, yang kedua, ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka kita akan melihat kondisi peserta didik. Apakah sudah sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Dengan melihat apakah peserta didik tertarik dan banyak bertanya tentang materi yang kita berikan. Yang ketiga, ada berapa peserta didik yang masih kesulitan memahami materi yang kita berikan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, baik, terima kasih Kak Rudi. Nah, sekarang Kak Fahmidi gantian yang bacain punyanya Kak Rudi di slide ke-9. Kak Fahmidi silahkan bacain slide-nya dari Kak Rudi. Oke, siap. Sambil saya screenshot. Nah, buat Oke. nanti ada penilaiannya ya Kakak. Untuk slide-nya Kak Rudi, mohon izin nih saya sampaikan. Untuk babak 1, orientasi nilai sebagai guru PJOK tampaknya adalah untuk memandang keberagaman nilai-nilai dalam model pembelajaran sebagai kekayaan dalam pengajaran PJOK. Ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas siswa dan kebutuhan mereka yang beragam. Guru PJOK yang ideal dilihat sebagai seseorang yang mampu mengintegrasikan berbagai orientasi nilai, memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan menggunakan mereka untuk mendidik siswa secara holistik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fahmidi dan Kak Rudi. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lanjut ke babak berikutnya. Oke. Nah, lanjut ini mengenai perasaan nih sekarang ini ya. Perasaan-perasaan. Baik di framework Kids itu ya babak kedua. Nih, apa, bagaimana, emosi, keyakinan. Nah, ada 4 pertanyaan pemantik nih kakak-kakak di babak kedua ya, ada 4 pertanyaan pemantik ya untuk di babak kedua tentang perasaan. Nah, mainnya udah perasaan nih. Silakan kakak-kakak. Nah, pada tahap kedua perasaan, Anda mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat suatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Hal ini dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahap ini hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Ya, perasaannya senang, gembira, ya, kecewa, dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana emosi, keyakinan nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Dikaitkan lagi nih tentang perasaan tadi. Gunakan roda emosi. Nah, roda emosi itu yang mana? Yang ini. Ya, roda ini emosi yang ini. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, yang di babak pertama, apa saja hal baik dan buruknya yang sudah terjadi, kakak-kakak. Kakak-kakak tulis di babak kedua, hal baik dan hal buruknya. Karena mengenai perasaan, pasti ada hal baik dan hal buruk yang terjadi. Dikaitkan di babak satu tuh. Kira-kira kalau kakak orientasinya tadi seperti itu, hal baiknya apa ya? Nah, kira-kira hal buruknya apa ya? Oh, baik semua, nggak ada buruknya. Silahkan. Itu kakak-kakak. Ya, boleh langsung nomor 2 aja. Silahkan. Atau 3, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik apa belum? Nah, menarik nih, kaitkan dengan kelima nilai orientasi tadi. Kalau tadi menulisnya tentang nilai orientasi tadi ada 5, misalnya nulisnya tentang disiplin, ilmu, benarkah kita nih sebagai guru PJOK kita disiplin ilmu dalam artian ilmu kita udah banyak belum nih untuk mengasih ke peserta didik gitu, kitanya dulu nih ya gitu, kaitkan dengan 5 orientasi itu. Keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Bagaimana kakak-kakak memanfaatkannya, cara memanfaatkan kakak-kakak ya dengan teori 5 tadi ya, teori 5 tadi. Nah, teori 5 tadi itu saya kopas aja deh ke mungkin kakak-kakak ada yang terlupa, saya kopas di kolom chat. Sudah ada? Nah, itu di kolom chat kakak-kakak lihat. Nah, itu ada 5 orientasi. Kira-kira apa nih yang menggambarkan perasaan kakak-kakak sekalian dalam pembelajaran? Apa yang sudah ditulis tadi dikaitkan lagi nih di babak kedua. Ya. Silahkan kakak-kakak tulis di babak kedua. Silahkan dilanjut. Di babak kedua. Waktunya tuh Kak, ada waktunya 4 menit. Bisa tambahin 1 menit, 5 menit nih. Nah, ini bisa kita pakai buat diskusi nih. Pengalaman kakak-kakak sekalian. Nah, hal baiknya apa, hal buruknya apa. Apalagi nanti ada materi tentang anak inklusi ya. Terus terang di sekolah saya tidak ada kelas inklusi, jadinya kalau kakak-kakak di sini ada, jadi pembahasan yang menarik. Jadi belajar kita bagaimana menangani anak-anak inklusi, walaupun katanya gurunya berbeda. Silakan kakak-kakak di babak kedua. Orientasinya udah saya kopas di kolom chat. Silakan.
Halo, cek, cek, cek. Ya Kak, Kirain internetnya mati kali. Orang ya nggak, sunyi bener. emang harusnya rame ya. Iya, lagi pada mikir. Ya, silakan dijawab. Tidak usah mikir Kak, ini yang kejadian-kejadian yang berada di sekolah kita aja, diungkapkan aja. Apalagi soal nomor 3, apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau belum? Nomor 2, apalagi hal baik dan hal buruk yang sudah terjadi. Sudah Kak? Oke, sudah 4 menit. Nah, dari 5 menit pas nih, 8.20 langsung saja. Tadi Kak Fahmidi sudah, temennya tadi siapa tuh? Kak Fahmidi sama Kak Rudi sudah. Nah, sekarang Kak Danang. Kak Danang sama Kak Katria babak kedua belum Katria ini? Silakan Katria, Kak Yusuf. Maaf, ini internetnya lagi gangguan, maaf ya. Siap Katria. Iya. Aman. Udah diketik padahal ini cuman lagi ini internetnya. Iya, nge-lag ya. Iya. Maaf ya, tunggu ya. Nggak apa-apa kalau mau lanjut ketiga nggak apa-apa, nanti saya tunggu internetnya dulu. Oke, Kak Danang juga masih mengetik. Rupanya saudara-saudara. Kita belum memilih ketua kelas nih. Nanti di akhir ya kita pilih ketua kelas. Nanti siapa yang pimpin doa. Biar nanti pada saat tatap muka, nah, itu udah canggung, udah kenal. Apalagi kita sama-sama sekota ya. Saya kemarin cerita temennya ada dari Tangsel, ada yang di Kabupaten Serang, Pandeglang. Beda-beda dari mana aja. Oke, nah, sekarang Kak Olive dan Kak Danang. Silakan Kak Danang membaca slide dari Kak Olive. Kak Olive itu di slide 8. Kak Olive baca slide Kak Danang di slide ketiga. Silakan Kak Danang duluan. Apa mau ladies first? Asik bahasanya ladies first. Ya nggak apa-apa, saya bacain duluan, Kak. Oke, Kak Danang silahkan. Ini babak 2 dari Kak Olivia Mumtazah. Hal baik yang sesuai dengan orientasi aktualisasi diri, memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kepuasan dalam mengajar,
Guru mampu menerapkan hubungan yang baik dengan siswa dan sebagai guru SMA biasanya kita melakukan pendekatan yang santai tetapi tetap sopan. Mampu menjadikan siswa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan lebih fokus dalam memecahkan suatu masalah. Baik, terima kasih Kak Danang. Kak Olive, maksud dari tulisan Kak Olive itu apa ya? Nah, bisa sedikit dijelaskan. Silakan Kak Olive. Oke. Jadi sebenarnya saya itu ngerjainnya yang pertanyaan pematik yang kedua ya, hal baiknya. Hal buruknya saya bingung apa. Iya. Tadi apa sih yang saya tulis emang? Itu tadi nulis siapa dong kalau bukan Kak Olive? Iya ya. Ya, silakan. Apa yang Kak Olive menulis itu, apa yang dimaksudnya? Itu hal apa, cerita aja, cerita tentang hal yang baik. Silakan. Jadi saya sebagai guru SMA, mungkin karena kita dari usia tidak maksudnya jaraknya masih dekat gitu. Kenapa saya milih aktualisasi diri? Karena di situ guru itu apa sih? Aduh, kok saya jadi bingung sendiri. Ya, tinggal baca Kak Olive, tulisan Kak Olive. Memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kepuasan dalam mengajar. Jadi saya sebagai diri saya sendiri memilih aktualisasi diri tuh saya paham gitu apa yang harus saya kerjakan dalam pembelajaran PJOK. Maksudnya saat pembelajaran PJOK berlangsung gitu. Contohnya misalnya saya mengajar materi basket, tapi ada satu hal yang masih belum saya pahami. Contohnya cara dribbling yang baik dan benar atau cara layup yang baik dan benar gitu. Jadi itu menjadi salah satu titik kepuasan saya. Saya masih belum baik nih di materi basket. Jadi saya mengevaluasi diri saya sendiri. Terus menerapkan hubungan baik dengan siswa sebagai guru SMA, biasanya kita melakukan pendekatan yang santai tetapi tetap sopan. Karena yang tadi itu karena kita terpaut usia, maksudnya tidak jauh, komunikasi kita ke siswa itu tetap berjalan dengan lancar, walaupun kita di situ sebagai guru dan siswa, tapi dengan bahasa yang sopan. Terus menjadikan siswa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan lebih fokus dalam memecahkan suatu masalah. Jadi kayak di saat siswa diberikan tugas ataupun mempraktekkan sesuatu olahraga, itu siswa bisa mencontohkannya dengan baik. Nah, gitu aja ya. Baik, Kak Olivia, terima kasih. Terima kasih. Sekarang baliknya nih, Kak Olivia baca slide dari Kak Danang. Nanti Kak Danang tinggal menjelaskan. Oh, tadi terdengar suara anaknya menangis ya? Iya, maaf ya. Nggak apa-apa Kak Olivia, biar saya aja yang bacain deh. Ya. Saya nggak apa-apa. Oh, ya silakan Kak Olivia. Slide ketiga ya? Ya, slide ketiga. Oke. Baik dulu, anaknya di ini dulu. Nggak apa-apa, ada suaminya, ada bapaknya. Ya, silakan. Oke, yang pertama, saya pikir dengan memberikan pelajaran yang variatif, saya akan membuat anak lebih antusias dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hal baik peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran aktivitas fisik. Hal buruk, tidak semua peserta didik merasa senang dan hanya melakukan sesuai instruksi saja. Yang ketiga, saya mengakui belum menjadi guru PJOK yang baik karena saya tidak menerapkan 5 orientasi tersebut. Ya, baik, terima kasih Kak Olive. Ya. Lanjut. Tuh, kata Kak Rifa, admin kita tuh, Kak Olive keren. Wih, berarti sangat
profesional. Nah, ini baru nih guru idaman nih, guru profesional. Lanjut Kak Danang, kenapa Kak Danang bisa ya menulis seperti itu? Silakan Kak Danang jelaskan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa saya menulis seperti itu? Karena orientasi saya yaitu pada penguasaan materi dan proses pembelajarannya. Jadi setiap pembelajaran saya sebisa mungkin menggunakan model metode yang bervariatif agar anak lebih antusias. Tapi di akhir pembelajaran pun terkadang saya suka lupa untuk menanyakan bagaimana perasaan mereka gitu. Jadi sebenarnya ada saja anak yang kelihatan mukanya biasa-biasa saja tapi ikut melakukan pembelajaran yang saya berikan. Seperti Contohnya di itu. pelajaran senam ya Kak? Iya, kan senam harus senyum sebenarnya ya. Cuma mukanya pada cemberut semua. Lanjut Kak. Terus kalau yang soal nomor 3, ya emang sejujurnya saya juga mengakui kalau saya belum menjadi seorang guru PJOK yang baik gitu ya. Karena kan dari 5 orientasi mungkin saya baru mendalami salah satunya saja. Memang mungkin harus lebih banyak belajar kepada rekan sejawat dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi diri. Itu saja sih Kak. Terima kasih Kak Danang atas refleksi babaknya. Lanjut ke babak yang terakhir nih kakak-kakak, babak ketiga. Sebelum kita menutup kegiatan ini, babak yang terakhir, babak ketiga. Nah, tadi sudah berbagi 16 menit disampaikan oleh Kak Danang sama Kak Olive. Lanjut babak ketiga. Nah, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Bisa dilihat RTL-nya kakak-kakak, hubungan dengan apa yang kakak-kakak sekalian pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi yang tertulis dalam modul. Mungkin perlu saya tekankan untuk rencana tindak lanjut setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang kita lakukan, jika situasi serupa muncul lagi, ya, apakah ada hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan RTL, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjut. Sama ya seperti Borton yang know what. Ya. Contohnya untuk RTL, nah, bagaimana, di mana, kapan saya dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan, pengalaman baru saya ini. Nah, pertanyaan pemantik kita lihat pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari 2 babak sebelumnya. Nah, jadi kita simpulkan dari babak 1, babak kedua yang telah kita buat, kita simpulkan. Nomor 2, seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak sekalian tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut? Lalu apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Silahkan kakak-kakak ditulis refleksi 3 babaknya di babak ketiga. Silakan. Pembelajaran bermakna apa? Lalu seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak sekalian?
Jadi tuh guru PJOK tuh harus ini. Jadi guru PJOK tuh harus itu. Apa yang akan saya lakukan atau ubah di diri saya? Saya nggak akan merubah apa-apa. Ya, silahkan kakak-kakak dijawab sepengalaman kakak-kakak sekalian. Silakan kakak-kakak, waktunya 4 menit, 5 menit, tambahin. Intinya, kakak-kakak untuk melaksanakan rencana tindak lanjut kepada diri kakak-kakak pribadi, kelanjutannya ke depannya seperti apa. Intinya benang merahnya seperti itu. Silakan kakak-kakak.
Oke, baik kakak-kakak sekalian. Nah, sudah waktunya sudah 5 menit pas. Jadi langsung saja ke Kak Suhendi sama Kak Tria. Nah, Kak Suhendi, Mbak tolong dibacakan slide-nya Kak Tria. Kak Tria di slide 13. Nah, nanti sebaliknya. Silakan Kak Suhendi dibaca slide-nya Kak Tria. Silakan open mic Kak Suhendi. Ya, boleh tanya di slide berapa tadi? Saya lupa tuh. Nggak konsen tadi. Saya di slide 12. Oh, slide 12 ya, bentar ya. Ya. Kosong ya? 13, Katria di 13. 13, oke. Untuk slide 13 di babak 3, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru menjelaskan materi pembelajaran. Itu aja mungkin. Nah, baik. Ya, terima kasih Kak. Silakan Katria menanggapi tulisannya sendiri, silakan. Oh, jadi saya jelasin gitu ya. Iya Katria. Katria kenapa menulis itu? Tolong di-share ke teman-teman biar menambah nih ilmu dari teman-teman. Saya jelasin lagi ya. Ini tadi saya baca ulang. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dan dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru menjelaskan materi pembelajarannya. Ya, mungkin maksudnya murid itu lebih banyak dilibatkan pada saat praktek olahraga khususnya ya. Jadi bisa dengan cara mungkin supaya pembelajaran tidak membosankan, bisa juga dengan kalau sekarang tuh banyak yang namanya permainan-permainan olahraga yang seperti itu. Ya, bisa juga kita contoh gerak dasar lokomotor kita praktekkan dengan menggunakan permainan tradisional. Banyak permainan tradisional diantaranya biasanya engklek, terus mungkin juga egrang dan sebagainya. Mungkin itu maksud saya. Oke, terima kasih Katria atas penjelasannya. Nah, sekarang sebaiknya Katria baca babak ketiga dari Kak Suhendi di slide ke-10 Katria. Oh iya, siap. Slide ke-10. Ya. Ya, kesimpulannya dari framework GIPS, orientasi itu harus diterapkan semua dalam pembelajaran olahraga. Sebagai gambaran, menjadi guru yang disegani dan banyak ide permainan dalam inovasi gerak di per materi agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan. Inti seluruhnya saya membuat kenyamanan dalam invasi ya. Invasi gerak pada siswa agar selalu bisa membuat ide-ide baru dan games yang bisa membuat suasana hidup dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Katria. Silakan Kak Suhendi tanggapannya tentang mengenai tulisan Kak Suhendi. Oke, baik Kak. Ya. Untuk kesimpulan saya semuanya adalah gimana caranya kita sebagai guru olahraga mencari apa nih gerakan invasi yang terbaik yang ada koreografinya gitu dari gerak-gerakan yang sebelumnya. Jadi biarin kita mempunyai suasana hidup yang baik di lapangan ataupun di kelas. Jadi biarin dari sisi invasi gerakan koreografi ataupun dari permainan-permainan yang lain itu bisa membuat nyaman dan hidup di siswa-siswa semuanya. Mungkin itu aja kali Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Suhendi.
Nah, saya tertarik dengan jawaban dari Kak Rudi nih. Saya akan mulai dengan menggunakan model 4C terlebih dahulu. Saya tertarik menggunakan model ini karena struktur yang sederhana namun komprehensif yang mencakup 4 langkah: collect, mengumpulkan informasi; conform, menghadapi perasaan dan pemikiran; contemplate, merenungkan pengalaman; dan commit, mengkomitmen pada tindak selanjutnya. Model ini memberikan kerangka yang jelas untuk mengevaluasi pengalaman saya sebagai guru PJOK secara holistik dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk perbaikan. Selain itu, langkah-langkah yang terorganisir dalam membantu saya mengeksplorasi dan merumuskan pemikiran saya dengan lebih sistematis. Oke, terima kasih, itu jawaban yang luar biasa Kak Rudi. Nah, nanti kita refleksi lagi buat pertemuan berikutnya. Terima kasih kakak-kakak. Langsung aja. Nah, mengapa perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Dan ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Nah, sudah dapat materi refleksi, kira-kira kakak-kakak sekalian akan menerapkannya tidak ini di peserta didik? Ayo. Alhamdulillah sudah menerapkan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan Ya, ada yang tadi tinggal penambahan. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Unggah hasil refleksi tadi kakak-kakak, diunggah di LMS ya, modulnya 1.1, jangan lupa ya, nanti tinggal di kopas yang barusan. Yang gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Silakan nanti disambangi. Sudah tadi peserta ya, Kanggi, silakan Kanggi, raise hand. Izin Kak, Siap Kanggi. itu tanya saya dari tadi kan menyimak tadi apa yang didiskusikan. Cuma permasalahan saya dari tadi tuh nyari tombol komen karena baru pakai laptop, biasanya pakai HP. Ya, tadi saya nggak nemu gitu loh. Siap Kanggi. Tidak apa-apa. Cuma yang saya ambil dari diskusi tadi sebenarnya tentang orientasi dan refleksi tentang kepada siswa, sebenarnya itu baru terjadi tadi sebenarnya Kak. Jadi tadi kebetulan saya membuat video UKIN kan, ikut TPG piloting 1 kan buat UKIN. Jadi apa yang ada di presentasi ini sebenarnya ya memang sangat-sangat membantu gitu Kak ya. Jadi tentang bagaimana perasaan siswa setelah TPG-nya semangat. Iya, makanya tadi saya ambil UKI-nya tadi tentang passing. Memang setelah berkali kita setelah dari kelas, terus kita praktekkan di lapangan, terus setelah mau selesai, ya refleksikan tuh bagaimana perasaan kalian tentang permain atau tentang pembelajaran tadi. Memang kalau misalnya dilihat dari anak-anak, memang sebagian besar ya komennya ya bagus juga sih. Coba ada yang beberapa masih bingung dan sebagainya. Mungkin sebagai pembelajaran kadang-kadang mereka juga untuk tekniknya aja mereka juga masih meraba-raba. Itulah untuk sebenarnya itu pelajaran untuk tingkat SMA sebenarnya itu udah tingkat dasar sebenarnya dari SMP itu kan. Cuma mungkin karena dari SMP-nya juga mungkin cuma hanya sekilas, oh ya tentang ini pasti ini tadi tidak dijelaskan, oh bagaimana sih analisis gerak ini yang benar bagaimana itu kan. Cuma tadi saya gabungkan dengan apa yang didiskusikan tadi, memang sangat nyambung itu loh. Jadi memang guru-guru hebat ini sini ya memang harus banyak belajar gitu Kak. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anggi sudah berbagi semangat buat PPG pilotingnya. Kak Anggi ini bertugas di mana Kak Anggi? Ya Kak. Bertugas di mana? Di sekolah mana Kak Anggi? Saya di SMA Mutiara Bangsa, Poris. Poris. Iya. Apa Poris Indah, Poris Kelawar? Kenapa Kak? Poris Indah apa Poris Kelawar tuh Kak? Poris Indah, perumahan. Oh, perumahan Poris Indah. Baik. Ya. Terima kasih Kak Anggi sudah berbagi
Nah, apalagi saya butuh nih Kak nih informasi-informasi. Nah, kakak-kakak sekalian dari Kak Olive, Kak Anggi yang mengajar SMA, ada lagi yang mengajar SMA, kakak-kakak, Kak Septian di SMA 9 ya, Kak Septian ya. Nah, deket tuh sama Kak Tria tuh di Kunciran tuh. Nah, tetanggaan tuh Kak Tria sama Kak Septian tuh. Bisa saling nanti kita belajar bersama bareng-bareng lagi untuk modul-modul selanjutnya. Nah, ini udah habis nih kakak-kakak nih. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah menyempatkan kita belajar bareng-bareng. Tidak ada benar, tidak ada salah di sini. Kita semuanya sama-sama belajar. Ya, kita berjumpa lagi di hari Jumat dengan jam yang sama ya kak. Masih jam segini kakak-kakak? Ya, enakan malam. Soalnya ngajar pagi ya, Mas. Ngajar Ya. pagi sama sore jadi. Oke, takutnya sore yang masih Siap, ngopi siap. ya kak. Jam Rabu Jumat bentrok lagi sama jam ngelatih ini, aduh. Oh, Emang siap, malam siap. masih ada yang ngajar kali malam. Ya, siapa tahu dengan sini kita menambah relasi, ada yang punya lisensi ini, lisensi itu. Ya, kan bisa ya kan. Ada malam eskul nih. Eskul malam. Ada eskul malam. Oke, baik kakak-kakak, kita akhiri. Sebelum itu kita foto dulu sebagai absensi nih, ya. Nyari yang terang dulu nah. Kita kan kelas 5 ya, Kak. Kita kan kelas 5, tangannya gini dong, 5 dong. Kayak demasif, Kak. Ya, kita foto ya. Kita kelas 5, kita foto tangan jarinya 5 di sini. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak guru PJOK hebat sekota Tangerang. Ada yang dari Kecamatan Pinang, Kecamatan Cipondo, Tangerang, dan lain sebagainya. Kita berjumpa lagi di hari Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak mau nanya kak. Kakak mau nanya.